Tes 1 1 2. Kedengeran ya? Kedengeran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi dinamika perpolitikan saat ini disampaikan sebagai berikut. Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 13 Agustus 2023, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB telah menerima Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional yang memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Bahwa dalam prakteknya kerjasama politik antara Partai Gerindra dan PKB belum ada yang berubah, terutama dalam hal penentuan capres dan cawapres, karena baik Partai Golkar maupun Partai Amanat Nasional menyerahkan pemilihan cawapres sepenuhnya kepada Prabowo Subianto. Penamaan Koalisi Indonesia Maju terjadi spontan pada perayaan HUT PAN pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 di Hotel Sultan, karena Pak Prabowo melihat ada penambahan dua partai dalam koalisi, yaitu PAN dan Golkar setelah sebelumnya PBB, sehingga diberi nama Koalisi Indonesia Maju. Dan sebelumnya Pak Prabowo secara singkat memberitahu dan meminta persetujuan nama Koalisi Indonesia Maju kepada Pak Airlangga Hartarto, kepada Pak Zulkifli Hasan serta Pak Yusril Iza Mahendra, juga kepada Pak Muhaimin Iskandar yang datang sedikit terlambat, dan pada saat itu Pak Muhaimin tidak menyatakan keberatannya atas pemberian nama Koalisi Indonesia Maju oleh Pak Prabowo, yang mengacu bahwa semua partai koalisi adalah bagian dari Kabinet Indonesia Maju yang sama-sama bertujuan melanjutkan program kerja Pak Jokowi. Sehingga pemilihan nama itu langsung diumumkan saat kata sambutan dari Pak Prabowo pada HUT Partai Amanat Nasional. Bahwa pemberian nama Koalisi Indonesia Maju bukan berarti membubarkan kerjasama politik antara Gerindra dan PKB, serta menghilangkan hak PKB, karena sejatinya perubahan nama itu bertujuan menyolidkan 5 partai yang buat koalisi. Bahkan dalam pidatonya Pak Prabowo menyampaikan soal cawapres akan dibicarakan bersama dengan cara bermusyawarah mufakat, serta secara khusus akan dibicarakan bersama-sama dengan Pak Muhaimin. Kami selama ini tidak pernah menanggapi pernyataan elit PKB maupun Pak Muhaimin selaku Ketua Umum PKB yang merasa tidak pernah diberitahu tentang nama koalisi yang baru, atau kemudian menganggap KKIR dibubarkan karena ada nama koalisi yang baru, semata tidak pernah menanggapi untuk menjaga soliditas koalisi. Namun secara tegas kami menyatakan bahwa Gerindra tidak pernah akan melanggar perjanjian yang telah tertulis antara Gerindra dan PKB, serta kami tidak akan pernah mengkhianati dan meninggalkan kawan seperjuangan. Dengan dinamika yang terjadi terhadap keputusan yang telah diambil oleh PKB, yaitu menerima kerjasama politik dengan Partai Nasdem, sehingga otomatis menyebabkan kerjasama politik antara Gerindra dan PKB berakhir, atau koalisi KKR menjadi bubar dengan sendirinya. Pada prinsipnya kami menghormati, mengucapkan selamat berjuang, serta mengajak PKB untuk bersama-sama menjaga iklim pemilu yang akan datang dengan sejuk dan damai, agar pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.
Izin Bang, Diana dari CNN TV, ada 2 pertanyaan Bang. Ini yang pertama soal hari ini mau konfirmasi dulu soal pertemuan Pak Bowo dan juga Gus Imin di Kertanegara. Apakah sekali lagi ini batal atau enggak? Karena ada beberapa elit partai yang menyebutkan jadi, ada yang enggak jadi. Kemudian konteksnya apakah tabayun untuk pamit atau masih ada kemungkinan untuk balikan misalnya Bang. Terus kedua, ini Gerindra kan tadi merasa bahwa tidak diberikan informasi begitu ya Bang soal kerjasama ataupun komunikasi antara antara PKB dan juga Nasdem. Ini sebenarnya merasa terkhianati nggak Bang? Kemudian gimana sih Bang lini masa versi Gerindra perihal kerjasama dadakan antara PKB dan juga Nasdem ini? Itu bukan 2 pertanyaan, lebih banyak. 2 itu Bang. 2. Tenang Diana. Dan saya langsung jawab dulu ya. Yang pertama, memang semalam terjadi komunikasi bahwa Pak Muhaimin meminta waktu kepada Pak Prabowo untuk bertemu pada hari ini. Namun kemudian Pak Prabowo hanya bisa menerima karena ada kegiatan-kegiatan pada hari ini jam 18.30. Namun kemudian dari pihak Pak Muhaimin tadi sore sekitar pukul 15 meminta atau kemudian memberitahu bahwa tidak ada atau tidak jadi melakukan pertemuan. Begitu. Nah yang kedua, memang komunikasi-komunikasi tentang rencana ini kami tidak pernah diberitahu, tetapi tadi setengah jam yang lalu saya dikontak oleh utusan dari Pak Muhaimin yang menyatakan bahwa mereka sudah menerima koalisi dari tawaran koalisi atau kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Nah untuk itu dalam politik, dinamika politik adalah hal biasa. Kami hormati apa yang sudah diambil langkah oleh teman-teman PKB tanpa merasa beban apapun, dan tadi kita sudah ucapkan selamat berjuang, semoga sama-sama sukses di pemilu 2024. Demikian. Bang izin, saya Delvira dari Liputan 6 Bang. Tadi terkait pertanyaan Mbak Diana yang apakah Gerindra merasa terhianati, pertama itu belum dijawab dan Bang Dasko. Yang kedua, bagaimana cara Gerindra dan koalisi Pak Prabowo untuk merebut suara di Jatim pasca kepergian Caimin. Terakhir Pak, apakah sebelum atau saat 29 Agustus pertemuan Pak SP dengan Caimin, Caimin sudah memberitahukan ada wacana duet Anies Caimin kepada Gerindra. Terima kasih. Baik, tadi sudah ditanyakan juga soal merasa dihianati. Pada prinsipnya Gerindra menghormati hak politik dari masing-masing partai politik. Nah, langkah yang diambil oleh partai PKB kami hormati, dan kami juga melihat ini sebagai satu langkah politik sehingga kami hormati. Dan kemudian tadi kalau ditanya mengenai bagaimana persoalan di Jawa Timur, tentunya kami Partai Gerindra sebagai partai kedua terbesar pemenang pemilu, kami juga sudah ada langkah-langkah simulasi-simulasi yang dilakukan seandainya koalisinya dengan A dengan B, dan tentunya tidak bisa saya ungkap di sini, namun kami insya Allah siap dalam keadaan apapun. Demikian. Yang pertanyaan terakhir Bang izin, atau apakah sebelum Demokrat menyampaikan bahwa ada tadi sebelum 29 Agustus kami tidak pernah menerima informasi apapun mengenai rencana atau langkah-langkah yang akan diambil oleh PKB berkaitan dengan tawaran dari Partai Nasdem. Kita baru tahu sama-sama hari ini. Demikian. Pak Dasko, mungkin menegaskan sedikit, berarti saat pertemuan Pak Paloh dengan Gus Imin itu, Gus Imin, Gerindra juga tidak mengetahui atau seperti apa? Iya, kita kebetulan memang tidak diberitahu. Demikian. Satu lagi Bang.
izin Bang Dasko memastikan saja dari apa yang tadi sudah Bang Dasko sampaikan. Artinya dengan statement yang baru Abang sampaikan, apakah masih dikira perlu dari Gerindra untuk proses tabayun untuk pertemuan sekali lagi dengan PKB, mengingat hari ini juga di koalisi yang di sebelah juga ada yang bubar gitu Bang. Maksudnya ini kan momentumnya bersamaan. Apakah proses tabayun itu diperlukan dari Gerindra? Jadi begini, tadi kan sudah saya sampaikan secara resmi utusan dari PKB sudah menyatakan bahwa mereka menerima tawaran atau kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Nah oleh karena itu tadi saya sudah sampaikan bahwa kami dari Partai Gerindra menghormati langkah itu dan juga kami mengucapkan selamat berjuang, semoga sama-sama sukses. Demikian. Berarti penegasan di sini otomatis kerjasama politik Gerindra PKB bubar itu karena ada pernyataan dari utusan PKB tadi ya Pak yang menerima kerjasama dengan Nasdem. Iya kan kita sudah sama-sama tadi melihat di media massa sudah ada konferensi pers dari Sekretaris Jenderal PKB yang menyatakan bahwa PKB menerima tawaran kerjasama politik dari Partai Nasdem dan juga tadi sudah ada utusan resmi yang memberitahu juga secara resmi dan otomatis dengan hal itu ya kerjasama atau kerjasama politik maupun koalisi otomatis kan berakhir demikian. Iya. Satu lagi Bang, setelah adanya PKB yang keluar dari koalisi ini, apakah setelah ini koalisi Pak Prabowo dengan Gerindra, PAN dan Golkar, PBB dan Gelora dan ini akan bertemu dalam waktu dekat untuk menyikapi hal ini Bang? Saya pikir jadwal pertemuan adalah hal yang biasa dalam koalisi. Jadwal pertemuan kami itu intens bisa seminggu 2 atau 3 kali. Jadi saya pikir mungkin tidak ada hal yang khusus perlu dilakukan dalam waktu dekat, tapi kita mengikuti jadwal rapat koalisi yang mungkin sehari atau 2 hari lagi. Demikian. Tadi kan pembahasan soal PKB dan Gerindra sudah selesai, sedikit lagi Bang, di tengah fenomena capres ini, isu-isu capres yang beredar, sementara kan pemilu nanti bukan hanya capres saja kan, kira-kira apa pandangan selaku partai melihat riuh-riuh capres ini, bagaimana dengan pemilihan legislatif, mungkin itu ada langkah tertentu dari Gerindra? Saya tidak komentar terhadap partai lain, tapi kami menganggap pemilu presiden, pemilu legislatif itu sama penting dan saling mendukung. Oleh karena itu kami sudah mempunyai juga langkah-langkah sendiri terhadap hal itu. Demikian, terima kasih. Bang, dalam waktu dekat akan ada mengganti apa ya, atau menambah nominasi cawapres dari NU juga nggak? Misalnya di Kofifa, misalnya ditarik lagi. Itu dinamika, nanti tinggal teman-teman wartawan tunggu kabar baru. Bang, apa menambah koalisi Demokrat Bang? Terbuka politik bisa saja terjadi. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Dasko. Udah malam.